Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Hediansah dari program studi bisnis digital di Politeknik Istiqom BCI. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Problem Solving dan Decision Making yang diberikan oleh Ibu Jakiatul Amalia S.E.M. selaku dosen pengampu mata kuliah Problem Solving dan Decision Making. Sebelum kita membahas materi kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu satu, untuk mengetahui definisi fishbone. Kedua, tujuan dan manfaat fishbone. Yang ketiga, struktur fishbone. Yang keempat, kategori penyebab utama yang umum digunakan untuk fishbone. Dan kelima adalah cara membuat fishbone dan contoh studi kasusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab pembahasan. Apa itu definisi fishbone diagram? Fishbone diagram adalah analisis visual yang digunakan untuk mengidentifikasi, memilah, dan menampilkan semua kemungkinan yang menjadi penyebab suatu masalah tertentu. Bentuknya mirip seperti dengan kerangka ikan, di mana masalah ditempatkan di kepala ikan dan kategori penyebab masalahnya menjadi tulang besar. Nama lain fishbone diagram yaitu diagram Ishikawa, diambil dari nama penemunya Dr. Kouri Ishikawa yang memperkenalkannya pada tahun 1960. Nama lainnya adalah diagram sebab akibat, menggambarkan hubungan logis antara masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, pembahasan kedua adalah manfaat dan tujuan fishbone. Yang pertama yaitu mengidentifikasi akar masalah. Artinya membantu tim untuk menggali lebih dalam akar penyebab masalah, bukan hanya berfokus pada gejala di permukaan. Yang kedua adalah pendekatan terstruktur, yaitu menyediakan kerangka yang sistematis untuk sesi brainstorming. Yang ketiga yaitu melibatkan tim pendorong, partisipasi dan pemanfaatan teknologi tim dari berbagai fungsi dan departemen. Yang keempat adalah visualisasi jelas, menyajikan penyebab masalah secara visual, membuatnya mudah dipahami dan dikomunikasikan. Dan terakhir yaitu mengembangkan solusi yang tepat. Dengan memahami akar masalah, tim dapat merancang tindakan perbaikan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya, pada pembahasan ketiga ada struktur fishbone diagram. Yang pertama adalah kepala ikan, tempat di mana masalah utama atau hasil yang ingin dianalisis dituliskan. Harus ditulis dengan spesifik dan terstruktur. Misalnya, tingkat kerusakan produk tinggi atau keterlambatan pengiriman. Yang kedua ada tulang punggung atau garis horizontal, garis lurus yang membentang dari kiri ke kanan menuju ke kepala ikan. Yang ketiga ada tulang besar atau kategori utama, garis-garis diagonal yang ditarik dari tulang punggung. Setiap tulang mewakili kategori penyebab utama yang memungkinkan. Terus keempat ada tulang kecil atau subgas, garis-garis yang terhubung ke tulang besar mewakili penyebab yang lebih rinci dan spesifik di bawah setiap kategori utama. Ini sering ditemukan dengan berulang kali mengajukan pertanyaan mengapa atau menggunakan metode 5 why. Pada pembahasan selanjutnya yaitu kategori penyebab utama yang umum. Kategori ini bisa disesuaikan, namun yang paling sering digunakan adalah 4 kategori. Yang pertama adalah 6M, nama umum dari manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan pengukuran. Sering digunakan di industri, manufaktur, atau produksi. Yang kedua ada 4P, nama umum dari people, process, policies, dan procedures. Sering digunakan di industri, jasa, atau administrasi. Yang ketiga ada 8P, yaitu people, process, policies, procedures, price, promotion, place, dan produk. Kategori ini sering digunakan dalam industri pemasaran atau marketing. Dan terakhir, kategori keempat adalah 4S, yaitu sounding, supplier, system, skill. Kategori ini sering digunakan dalam
industri layanan atau jasa. Selanjutnya pada pembahasan kelima ada cara membuat fishbone diagram beserta dengan studi kasusnya. Langkah pertama adalah tentukan masalah. Tulis masalah dengan jelas dan spesifik. Contohnya misal kayak susah dapat pelanggan tetap di rental PlayStation. Langkah kedua adalah buat bentuk tulang. Gambar garis horizontal besar. Terus buat 6 cabang untuk 6 kategori penyebab. Lalu langkah ketiga, cari penyebab untuk setiap kategori. Tanya tim apa saja yang menyebabkan masalah ini. Terus tulis semua ide lalu tanyakan mengapa. Yang langkah keempat ada pilih penyebab terbesar. Terus lihat penyebab mana yang paling sering muncul. Fokus pada 2-3 penyebab utama, misal mecin, dan moderator, terus beri solusi seperti gambar di sebelah kiri. Selanjutnya adalah penyebab dan solusi. Penyebab pertama adalah mecin. Stick dan konsol yang sering rusak membuat pelanggan tidak nyaman. Solusinya yaitu melakukan perawatan rutin. Yang kedua adalah pelanggan yang kurang baik membuat pelanggan tidak ingin kembali. Solusinya yaitu latih staf dan buat standar pelayanan. Yang ketiga adalah tempat yang kurang nyaman, membuat pengalaman bermain berkurang. Solusinya yaitu rajin bersih-bersih, pasang AC, serta pengharum ruangan. Dengan 3 solusi tersebut, mungkin akan menjadikan pelanggan sebagai pelanggan tetap dan mungkin mendapatkan pelanggan yang baru. Yang terakhir adalah kesimpulan. Fishbone diagram adalah alat yang efektif untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab semua masalah secara sistematis dengan membagi penyebab potensial ke dalam kategori utama seperti manusia, mesin, metode, bahan pengukuran, dan lingkungan. Diagram ini membantu tim fokus pada area yang perlu diperbaiki. Selain itu, fishbone diagram memudahkan kolaborasi dan brainstorming sehingga solusi yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan terstruktur. Alat ini sangat berguna untuk problem solving, meningkatkan kualitas dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Sekian pembahasan saya tentang metode problem solving fishbone. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.